Ini dua aktor politik paling besar dan paling kuat di Indonesia hari ini. Satu punya partai yang sangat kuat dan militan, satu punya dukungan publik yang sangat kuat dan militan. PDI bisa tarik semua menteri dari kabinet. Itu pasti menimbulkan goncangan politik. Tarik menteri PDI dan tarik menteri proksi PDI. Menurut saya nggak kebayang ada pertemuan ketua umum politik, Ibu Mega, ketum, Kaisang, ketum. Nggak kebayang itu. Coba bayangin. Dia tahu bahwa ini partai ini benar-benar partainya, ya identik lah partai Pak Jokowi. Dia butuh dukungan Pak Jokowi. Pak Prabowo itu sangat butuh dukungan Pak Jokowi hari ini. Ada katanya yang mengurus SKCK sebagai capres dan SKCK sebagai cawapres. Pertanyaan saya, emang SKCK itu pakai judul? Capres dan cawapres biasanya, Pak. Tapi agak ngeri ini tweet abang beberapa hari lalu nih, boleh dimunculin nggak? Apa Ini itu? pertanyaan yang kita tanya Ri ya, ke hampir semua narasumber kita. Apa itu? Karena ini dianggap isu yang mengkhawatirkan semua orang juga. Ini tanggal 1 Oktober kemarin nih, di Hari Kesaktian Pancasila. Saya melihat potensi perang terbuka dua tokoh ini makin besar dan terus terang saya tidak ingin itu terjadi. Bayangan terjauh saya sebenarnya hanya sekedar perang proksi, tapi kayaknya harapan dan kenyataan akan jauh berbeda. Perlu ditulis kitab Baratayuda versi abad 21. Ya, Ini kekhawatiran bersama. Kita tanya juga ke semua orang untuk apakah orang punya tapi punya kekhawatiran yang sama tanda-tanda nggak? yang sama. Orang-orang lain punya kekhawatiran Nggak tahu yang ini sama. abang dulu, nanti baru kami simpulkan. Kan kami udah diskusi. Kalau Kalau Mr. Q bilangnya this is apa nih? The clash of the titans. ya bisa saja pengandaian kayak gitu tuh bisa benar. Jadi kan ini dua aktor politik paling besar dan paling kuat di Indonesia hari ini. Ini dua aktor politik paling besar dan paling kuat di Indonesia hari ini. Satu punya partai yang sangat kuat dan militan, satu punya dukungan publik yang sangat kuat dan militan. Kalau mereka bersama, kuat mereka nih. Nggak ada macam-macam lah. Sudah lempeng aja jalan. Tapi kalau mereka berbeda, cuman proksi yang ditaruh. Misalnya ditaruh siapa gini. Pak Jokowi sebagai presiden tetap bisa bilang merestui dua-duanya. Walaupun misalnya pihak sini tahu, kamu kan juga agak berat ke sana. Tapi nggak perang terbuka lah. Perang proksi. Perangnya Azerbaijan lawan Armenia. Jadi Rusia sama Turki nggak di belakang aja nih. Yang perang Azerbaijan sama Armenia aja. Walaupun teknologi senjata dari Turki sama dari Rusia. Udah kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang terjadi itu adalah yang terakhir ini, yang dibilang Clash of Titan beneran secara terbuka. Misalnya begini. Mungkin kalkulasinya sudah ada oleh Pak Jokowi. Kalkulasi itu mungkin belum sampai di pikiran saya. Maksudnya saya belum bisa membayangkan itu. Kalkulasinya mungkin sudah ada di Pak Jokowi, tapi di orang lain belum ada hitung-hitungannya. Jadi karena kita belum ada hitung-hitungannya, kita membayangkan ini memang perang terbuka. Kalau misal nih ya, Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo. Nggak bisa Pak Jokowi bilang netral kan? Kan sudah keluarga masing-masing. Iya kan sudah punya kakak masing-masing Gibran. Jadi saya tetap dukung Mas Ganjar, tetap dukung Pak Prabowo. Itu kan pasti statement itu nggak dipercaya publik lah. Lemah, doif ya. Iya, statement itu ya lemah. dan nggak mungkin juga ada bisa keluar statement kayak gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya proksi nih, proksinya Pak Erik misal. Di sini siapa gitu, Sandi misalnya. Proksi ini, ya nggak apa-apa. Atau Pak Erik di sini Pak Mahfud. Itu nggak apa-apa, kompetisinya walaupun misalnya misal nih dalam hati Pak Jokowi cenderung ke salah satu, tapi kan ya sudah Messi bisa bilang ini dua-duanya ini Jokowi lah ya gitu. pelanjut saya kok gitu-gitu. Jadi walaupun misalnya ada yang sakit hati, kok lu dukung sana sih? Kan harusnya full dukung sini. Tapi minimal masih bisa dicarikan pembenarannya. Kan dua-duanya pelanjut. Nggak perang terbuka lah. Nggak perang terbuka. Perang tegang-tegangnya, perang dingin lah. Itu yang disebut dengan Cold War. Kalau ini bukan perang dingin, perang dunia. Kalau misalnya kejadian seperti itu. Tapi kita kan nggak tahu. Kalau misalnya kalkulasinya sudah matang kan Pak Jokowi kadang-kadang memang kalkulasinya beyond kalkulasi konsultan politik sekalipun.
Gimana tuh? Misalnya. Loh, dulu Kiai Ma'ruf, Pak, yang orang semua orang udah kumpul bersama Pak Mahfud, udah foto-foto sama Pak Mahfud. Tapi kan orang bilang itu bukan mau Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi yang dihadapkan pada situasi itu kan. Masa iya? At least menurut pengakuannya Mas Romi di sini lah ya. Masa iya gitu? Masa iya? Kan Iya. itu juga preferensi yang ada di kepala, kemudian divalidasi lah. Iya, sama iya, yang lain, Iya, gitu setuju ya. Klen, setuju Klen. Cocok juga barang ini kan. Atau disetting lah suasana sampai Iya, ini iya. diafirmasi oleh semuanya. Iya, Loh, saya kan keinginan partai-partai ini ya. Ya, terpaksa ini. standar. Iya, tapi kan Standar gitu-gitu. Pola-pola. Gitu-gitu kata. Tapi memang beliau cara berpikirnya beyond kita semua lah, rata-rata gitu. Jadi kadang-kadang kita paksakan sekalipun mungkin kalkulasinya di kita nggak ketemu. Ini perhitungannya udah kalkulus nih. Iya, kalau dalam matematika levelnya dia level kalkulus ini, kita baru aritmatika ini. Sama persamaan-persamaan aja dia udah kalkulus deh. Jadi jadi yang itu yang aljabar gitu dia udah kalkulus dia. Jadi belum nyampe kita ke sana mungkin. Walaupun kalau saya bilang dengan cara berhitung yang sederhana, aljabar gini, dengan aritmatika sederhana gini, saya berpikir ya semoga hanya perang proksi. Persaingannya, kompetisinya kompetisi proksi. Gitu, bukan sebuah pertarungan yang terbuka. Ini kan harapan. Apa kemungkinan resiko terburuknya kalau ini perang terbuka, Bang? Saya nggak tahu ya, ini bukan ngasih ide ya, misalnya gini. PDI bisa tarik semua menteri dari kabinet. Itu pasti menimbulkan goncangan politik. Tarik menteri PDI dan tarik menteri proksi PDI. Bisa menimbulkan. Karena ada yang dianggap menteri Iya. PDI dan proksi. Iya. Kecuali Pak Jokowi sudah punya hitungan, nggak mungkin nih orang tarik. Itu selesai. Kalau menteri kan gampang di replacement, Bang. Gampang Tapi- digantikan. Dukungan politik goncang. Kalau PDIP yang narik itu secara politik goncang. Ada tokoh politik yang datang ke sini dan memberikan, ini pertanyaan hampir semua kita tanyakan ke orang yang datang on air ataupun off air. Iya. Ada satu yang bilang gini, Bang, agak mengagetkan juga. Oh, kalau kayak gini mungkin ya impeachment mode bisa dilakukan gitu. Saya nggak tahu kalau sampai ke sana. Tapi kan impeachment itu harus ada bahannya. Jadi nggak cuma bisa pengen gitu, nggak bisa. Dan bahannya terbatas. Prosedurnya juga nggak gampang. Nggak kayak zaman Gus Dur dulu Ya, nggak digulingkan ya, bisa Bang? gitu. Jadi bahannya ada nggak? Kan harus ada bahan dulu. Bahan ini yang dibawa untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuannya juga nggak gampang. Jadi maksud saya belum kebayang bahannya. Secara ide mungkin aja, ada ide kita impeach, bisa aja. Tapi bahannya ada nggak? Saya nggak yakin bahannya ada. Kecuali orang-orang itu yakin bahannya ada. Kalau saya ngelihat sepak terjang Pak Jokowi, saya nggak ngelihat bahan itu ada. Nah, kalau bahan itu pun ada, di sininya dapat nggak dukungan suaranya? Misalnya begini, tiba-tiba kalau ada reshuffle Demokrat masuk, Kemarin udah ketemu. ya masuk ke kabinet, ya kan? Bahan jadi pendukung Jokowi jauh, misalnya kehilangan PKB tapi diganti dengan Demokrat kan, 58 diganti dengan 54, cuman Beda kurang 4 4. dia, cuman minus 4 gitu. Gitu. Jadi saya nggak ngelihat sampai ke sana, tapi goncangan-goncangan politik di luar itu mungkin saja terjadi. Kalau perlu PKS juga ditarik masuk, Bang, ya kalau udah PDI kabur kan. Iya bisa aja. Iya kan? Jadi bisa juga kayak gitu. Iya. Iya. Atau maksud saya, Yang membelot dari itu mungkin juga nggak? Apa? Membelot dari koalisinya Pak Jokowi di luar PDI dan kebutuhannya nggak ada untuk itu. Nggak ada. Menurut saya nggak ada kebutuhan mereka. Malah Pak Lebar. Jokowi itu masih bisa bicara dengan Pak Surya Paloh, masih bisa ketemu. Iya. Jadi keseimbangan ini mungkin dalam kalkulasi saya ke sana tuh masih agak jauh. susah. Tapi Meskipun ada Clash of Titans. iya, Ini tapi dalam skema Clash of Titans ini ya, Bang. iya, tapi goncangan-goncangan yang berat, maksudnya masih setahun tuh goncangannya bisa banyak. Goncangan politik ini kan pasti nggak siap, orang mau pemilu. Apalagi kalau misalnya El Nino ini berkepanjangan, harga pangan mahal. Beban pemerintah tambah berat. Nih BBM naik nih. Jadi beban pemerintah itu untuk memanage bangsa itu aja sudah berat nih, apalagi kalau ditambah dengan goncangan politik.
Ya, tapi ya lagi-lagi ini kan kembali ke perhitungan politik. Mungkin perhitungan saya belum sampai. Saya baru aritmatika dan aljabar nih. Pak Jokowi udah kalkulus nih. Tapi juga ya. Nah ini Bang, kita bahas nih Mas Anies nih. Udah masuk part 2. Daripada nggak Part 2 ini. Part 2. Nah, Mas Anies ini dulu awalnya kan kita dengar cerita upaya, kalau Bang Hasan kan dulu punya hipotesis gini. Kalau nggak mau ada polarisasi, jangan calon yang membuat polarisasi didukung. Dalam hal ini Mas Anies Toren kebencian ini ya. toren Ekstrim kebencian kanan, itu. ekstrim kiri. Iya, cawan kebencian ini, Bang. Cawan kebencian. Iya kan, tapi di sisi yang lain ada orang yang sangat powerful namanya Pak Surya Paloh gitu ya. Punya solusi lain lagi, tapi digabung. Iya. Esensinya sama kayak Bang Iya, Hasan iya, gitu. iya. Nah, ini hari ini Bang, upaya penggabungan dua kekuatan besar itu juga terjadi lagi. Pak Prabowo sama Pak Ganjar mau disatuin. Disatuin. Nah, ini apa pesan utamanya dari berkembangnya narasi-narasi kayak gini, Bang? Apa iya soal polarisasi aja atau soal apa gitu? Tapi Mas Anies sudah sama Caimin ya. Iya. soal itunya saya lumayan percaya tuh. Maksudnya kan tapi cara ditempuh berbeda. Kalau saya kan shortcutnya adalah Gabung. Jangan didukung jangan dua-duanya. jangan Iya, diusung. didukung, ya. Jangan diusung yang cawan-cawan penampung kebencian tuh, yang lain-lain aja. Yang sebenarnya nggak jadi ikon pertengkaran yang di ini. Tapi kan akhirnya orang akan melihat juga, ya kita dukung yang bukan ikon, elektabilitas nggak moncer nih. Yang moncer justru yang ikon-ikon ini kan. Nah mungkin Pak Surya Paloh punya pikiran kayak gitu, buat saya nggak salah. Kan nggak bisa dihadang nih orang yang dengan elektabilitas bagus dibuat jadi calon nih. Ya. Ya udah, kalau boleh kita gabung. Walaupun nggak kejadian juga kan. Enggak. Tapi secara ide buat saya idenya patut dihargai. Oke. Idenya patut dihargai. Nah, kalau yang penggabungan satu lagi, idenya mungkin bukan polarisasi. Tapi idenya untuk lebih memastikan keberlanjutan. Lebih kan misalnya Prabowo digabung sama Ganjar itu Prabowo, Ganjar. meyakinkan keberlanjutan. Ya, kan cuma 2 calon berarti. Ya, jadi lancar aja, kira-kira menang lah kira-kira. Iya. Secara statistik sudah menang lah per hari ini. Satu putaran kan, kalau 2 calon kan langsung satu putaran. Dan ini kemungkinan besar yang ini yang menang. Iya. Gitu. Atau Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Tapi kan akhirnya sekarang juga kelihatannya susah lah. Udah susah lah untuk melihat mereka bergabung sebagai pasangan tuh udah susah. Saya nggak tahu tuh ada orang yang bikin isu. Ini pertanyaan saya nih. Emang ada katanya yang mengurus SKCK sebagai capres dan SKCK sebagai cawapres. Pertanyaan saya, emang SKCK itu pakai judul? Capres Katanya dan pakai, cawapres Bang. biasanya, Bang. Saya nggak tahu. SKCK itu kan SKCK aja. Ya, untuk pribadi ya. Hasan Asbi aja mau Iya, dipakai kan surat buat catatan kepolisian. apa? Iya. Masa ada surat catatan kepolisian untuk calon anggota DPRD berbeda? Saya nggak tahu tuh. Apakah betul berbeda? Belum pernah Enggak ngurus. Dengan ada bupati. ada ininya, Bang. Ada perihalnya, iya, perihal. Untuk digunakan. Untuk apa? Ya, untuk untuk digunakan apa? dalam Ada. occasion Ada, apa? ada. ya? Tapi biasanya langsung digabung capres cawapres. Nah, Nah, ini Iya. salah satu. Enggak satu-satu, Enggak tapi capres kan cawapres. kan aneh Nggak, juga. yang ini yang dibicarakan Ini satu-satu. satu-satu ya. Satu-satu ya kan, menurut saya kan kayaknya enggak ya gitu. Kalau misalnya sebagai capres garis miring cawapres ya Iya. wajar ya yang kayak Capres gitu. cawapres. Menurut saya dua-duanya ini per hari ini menurut saya sudah jadi capres lah. Oke. Mas Ganjar sudah jadi capresnya PDIP, Pak Prabowo jadi capresnya Gerindra. Sudah susah disatukan ini. Jurang yang digali juga jurang politik ya, bukan jurang identitas tapi jurang politiknya sudah digali nih. Meskipun katanya Pak Jokowi sampai titik terakhir berusaha untuk membuat Saya ini yakin terjadi. ide itu belum mati di pikiran Pak Jokowi. Tapi kan kita harus menghitung-hitung fakta-faktanya makin ke sini aja. Fakta-fakta itu saya nggak tahu lah kalau betul-betul bisa terjadi keajaiban, tapi dengan garis linear yang normal sampai pendaftaran udah jadi capres aja nih orang berdua kan gitu. Yang kemungkinan kan nggak mungkin ngelawak mereka tiba-tiba Mas Ganjar jadi cawapres gitu atau Pak Prabowo jadi cawapres. Menurut saya yang kemungkinan ngelawak di koalisi satu lagi gitu loh. Di Peluang ngelawaknya Amin. gitu. Kalau ada gitu. Kalau misalnya kita membayangkan ada peluang ngelawaknya di koalisi yang itu gitu. Kalau yang ini nggak, menurut saya nggak. Kalau itu Alpar balik lagi dong. Kalau Iya, walaupun saya nggak masukkan itu sebagai variabel ya. Udahlah, kalau misalnya Alpa sudah di sana sudahlah. Tapi syukur-syukur mau dibalikin. Kalau- Kalau nggak mau kalau- ya nggak apa-apa. nggak apa-apa, hadiah aja itu nggak Ya, apa-apa. vote friend ini kan, Ya, friend, pelipur iya. lara. ya kan. Kalau kan nggak jadi kan Iya. jadi pelipur lara Iya, kan. udah ya. kawan nggak jadi maju, Alpar balik diminta lagi pula kan. Itu kan Iya. nggak cuman Alpar diminta balik, dia harus bayar seharga Alpar kan. Iya, Kasih kasihan. Alpar balik. kan. Abang masih mau cicilin lah buat dia ya.
Enggak kan teman kita tuh uang ada lah kalau beli Alphard. Oh ada ya. Ada lah. Iya. Ada lah kalau gitu-gitu Iya. buat dia no problem. Tapi Satu Anies. iya. Bang, tapi kembali ke Cawan tadi. Kan tadi kan prinsip Abang dua-duanya nggak usah dicalonin Sebenarnya- atau digabung. Nah, Pak Surya ini kan berusaha juga menggabungkan dua kekuatan kan. Kekuatan Mas Anies yang mungkin dianggap mewakili Islam modernis perkotaan dengan Caimin Islam tradisionalis NU gitu. Yang mungkin selama ini nggak mau bilang berhadap-hadapan, agak berseberangan di level grassroots gitu. Abang menyimpulkan ini reaksi kimianya nggak cocok barang ini. Ya itu juga Tesis Abang itu nggak bisa berlaku untuk ini penggabungan ini. sama. Penggabungan- Makanya saya penggabungan. memilih itu tidak diusung daripada kita belum menghitung reaksi kimia pendukung-pendukung dia. Orangnya bisa saja dikompromikan di tingkat elit nih. Betul. Karena ini pilihan, tapi reaksi pendukung susah. Makanya kita melihat nggak bergerak kan surveinya. Mas Anies Caimin itu sudah 2 survei nih yang setelah pengumuman ini, setelah deklarasi nggak bergerak angkanya. Segitu-segitu aja. Jadi buat saya nggak apa, itu tampak bahwa reaksi kimia di antara pendukungnya mungkin nggak bagus. Entah PKS-nya yang pergi, entah PKB-nya yang pergi, sebagian kita kan nggak tahu nih. Tapi kelihatan bahwa nggak nambah nih. Padahal secara organisasi tambahannya nggak main-main loh. Tambahnya kan Secara berapa? organisasi, 13 ya. juta loh. Ini kan kalau kita berkaca ke suara 2019, tambahan suara koalisi ini 13 juta loh. Itu harusnya kan kalau 13 juta ya naik 6%, 7% harusnya ada tuh. Tapi kan nggak ada naik sama sekali. Karena masih ini Bang ya, masih honeymoon ya. Apa? Honeymoon itu kan artinya pemberitaan Iya. banyak, euforia lagi tinggi. Iya. Harusnya di sinilah waktu Kelihatan naik kelihatan naik itu efeknya di sana. Jadi buat saya kayaknya reaksi kimianya nggak bagus. Mungkin kayak baking soda dikasih asam citron, sebagian jadi uap. Jadi tinggal separuh aja airnya jadi. Gitu. Kalau kata kawan kita nggak apa-apa, yang penting Alphard dari sini. Bu. Yang penting kan maju dulu Riz. Enggak kayak itulah. Lu merendahkan. Oh, enggak, dia emang satunya kemenangan, Anies. kemenangan, Dia kemenangan. Rumah kemenangan. Rumah Rumah kemenangan itu rumah Iya. kemenangan. Bahkan aku lihat udah banyak poster-posternya Bang. Mereka ingin meyakinkan bahwa tanggal 19 Oktober dibuka pendaftaran, tanggal 19 Oktober lah Mereka Mas daftar. Anies akan daftar. Kalau menurut perhitungan per hari ini menurut saya memang mereka daftar. Alhamdulillah. Jadi saya itu menghitung variabel dulu semuanya hanya variabel 3 partai. Semua matematiknya matematika normal menurut saya. Bahwa mereka susah ketemu, merumuskan siapa yang jadi calon wakil presiden pasti susah. Dalam hal itu abang benar loh kan? Ya siapa yang harus jadi ketua kelas rebutannya. Ini bisa terima nggak kalau misalnya Nasdem bisa terima nggak kalau Demokrat jadi ketua kelas, atau sebaliknya Demokrat bisa terima nggak kalau Nasdem menjadi ketua kelas. Complicated ya. Iya, soal siapa yang harus bayar makanan di atas meja. Pertengkaran mereka memang pertengkaran itu. Ketika dibuka dalam situasi-situasi misalnya kayak bocor halusnya Tempo, pertengkaran mereka pertengkaran itu. Ya kan? Nggak ada satupun yang meleset di antara prediksi itu. Yang kita lupa hitung nih prediksi angka Romawi ini. Caimin ini angka Romawi ini, operasi hitungnya agak beda ini. Operasi perhitungannya agak beda nih. Kalau ada angka Romawi dimasukkan dalam perhitungan, 20 kurang 22 hasilnya 88. Iya. Ini di luar prediksi Abang nih Bang ya. Ya itu memang di luar prediksi. Jadi kita Iya. nggak ngelihat eksternalnya itu adalah angka Romawi ini. Oh iya. Iya. Kalau angka Romawi ini masuk ke matematika kita bisa jadi pengali dia kan? Iya. X10 ini kan? Iya. Dia bisa jadi pengali dia. jadi Kalau gitu. kalau Kaisang bertemu dengan Ibu Megawati itu angka Romawi atau angka yang bisa diperhitungkan, Bang? Nah, ini kan ada kemarin rame ya. Pengajuan Mas Kaisang mau ketemu Ibu Mega, udah kirim surat resmi PSI. Nah, ini dia. PDP sebut Kaisang, PSI sudah kirim surat ke Megawati minta bertemu. Artinya udah courtesy call udah diajukan. Saya nggak yakin Kaisang yang ketemu dengan Ibu Mega. Atau saya nggak yakin ketemu PDIP-nya dengan Ibu Mega. Ini kan dalam konteks politik ya. Ini nenek ketemu cucu. Minimal ibu ketemu anak masih oke. Kalau nenek ketemu cucu dalam size politik, ukuran-ukuran politik itu agak sulit dibayangkan. Kalau Bu Mega ketemu Pak Jokowi masih kebayang. Paling jauh ini bisa membayangkan Ibu Puan ketemu dengan Kaisang. Itu anak, ibu ketemu anak. Atau tante ketemu dengan ponakan.
masih masuk akal. Tapi nenek ketemu cucu ini agak kejauhan menurut saya. Meskipun ya Mau diskusi cucunya apa? cucunya maunya ketemu sama nenek misalnya, Iya. kan permintaannya kan Ya, itu tapi kan. mau diskusi apa? Coba bayangin, diskusi politik nggak kira-kira Ibu Mega dengan Kaisang? Apa kata nanya kamu mau ada permen atau mau oleh-oleh apa? Jadi menurut saya nggak kebayang ada pertemuan ketua umum politik Ibu Mega, ketum, Kaisang, ketum. Nggak kebayang itu. Coba bayangin. Itu nggak semua partai besar ketuanya bisa ketemu Ibu Mega loh. Pak Prabowo aja minta ketemu Ibu Mega belum ketemu sampai sekarang. Pak Erlangga nggak jadi ketemu Bu Mega. Oh iya ya, ketuanya Mbak Puan ya. Tuh. Hasto soal Kaisang ingin temui Megawati, bertemu Mbak Puan dulu. Ada tahapan. Enggak, gue yang lebih tertarik ngelihat fotonya, lu lihat deh fotonya. Semuanya ini. Semuanya kan Semua. lihat deh ekspresinya lu lihat. Ini belum tentu foto ini karena pertanyaan itu. Bukan. Kita membayangkan di otak kepala kita aja ya. Iya. Temui Mbak Puan dulu. Jadi ini cuma membayangkan aja ya, membayangkan ukuran-ukuran. Iya. Ukuran-ukuran itu banyak variabelnya. Ukuran usia, jam terbang, size partai. Menurut saya susah lah membayangkan Ibu Mega ketemu dengan Kaisang dalam konteks politik. Ketum sama ketum itu Iya, mungkin iya. sulit. Beda kan yang udah berhasil ketemu Bu Mega dalam konteks negosiasi atau silaturahmi politik kan di luar koalisi ya, kan ada Pak Mardiono. Iya. Tapi kan yang Pak Zulhas. Pak Zulhas yang Zulhas. ketemu tapi itu pun nggak jadi Nggak gitu. jadi. Itu artinya kelasnya Pak Zulhas juga lebih udah. Itu kakak ketemu adik tuh. Iya itu masih oke lah. Iya. Masih oke lah. Kakak ketemu adik itu masih bisa kita bayangkan dalam konteks Iya. politik. Bang, artinya kalau ketemu Mbak Puan, ini artinya belum ada, tidak sangat jauh dari konklusi dong. Karena Mas Ahaye udah ketemu Mbak Puan, Pak Erlangga udah ketemu Mbak Puan. Ya menurut saya Caimin silaturahmi udah ketemu aja. Mbak Puan. Jadi konteksnya itu adalah konteks silaturahmi. Konteks silaturahmi yang juga public appearance-nya itu nggak jelek loh. Kalau kata Bang Zulfan silaturahim, Bang. Nah, silaturahim. Kalau rahmi beda ya. Iya. Silaturahim, kalau rahmi itu HMI. Iya. Itu kata Bang Zulfan. Nah, jadi kalau silaturahmi seperti ini itu bagus untuk public appearance. Buat misalnya tuh menurunkan tensi, meredakan ketegangan, membuka komunikasi itu fine-fine aja. Tapi kalau akan bicara politik, saya nggak terlalu yakin. Bicara politik yang betul-betul konkret nih, mau koalisi, mau kemana, saya nggak yakin itu. Bagaimanapun nanti kalau PSI ini kan memang ada Kaisang anaknya presiden, tapi kan menurut saya ya belum akan duduk bersama ketua-ketua partai kayak Bu Mega, gitu. Jadi perlu memang mungkin bahasanya Mas Hasto tahapan, tapi ya membayangkannya aja masih agak jauh menurut saya. Jangan-jangan bahasa Mas To kata lain, coba diukur diri dulu gitu mungkin. Nah, Bisa saya nggak gitu. tahu, no comment. Oh iya, itu di tweet aja lah bahaya. Enggak ada tir. Gitu. Lanjut, nggak ada tir. Gitu. Jadi kayak gitu-gitulah. Jadi buat saya tuh Kalau sama Giring lebih paten, lebih ini mana? ya Giring juga nggak bisa ketemu Ibu Mega iya, pasti itu. kan. Giring Grace Natali juga nggak mungkin ketemu. Ya kali paling Grace Raja Juliantoni ketemunya Bapak Pacul. Tapi kenapa sama Pak Prabowo bisa ketemu? Siapa? Bang? Apa? PSI ini kan gampang iya. ketemu sama Pak Prabowo, datang ke Ambalang. Ya, Iya ya, ya itu- Pak Prabowo Pak datang. Prabowo yang datang ke kantornya. Iya, ketemu Ade Armando pula. Iya kan? Anda ini Ade Armando. Pikiran Anda kebutuhannya hampir kan beda. Kebutuhannya beda. Dan positioning politik juga beda. Nah, gimana tuh, Bang? Legendnya beda ini. Bu Mega ini kan senior dari semuanya nih. Yang lebih senior daripada Bu Mega kan Pak Surya Paloh aja. Memang Secara iya. umur. Secara umur, begitu penempatan politik mereka juga begitu. Kalau Pak Prabowo itu dia walaupun misalnya segitu usianya 72 tapi nggak ngerasa diri, wah saya kan bertahap dulu dong kalau mau ketemu saya, enggak. Dia memang lebih terbuka. Ibu kan memang dari dulu nggak terlalu terbuka. Gitu. Jadi layer-layernya banyak. Kalau Pak Prabowo nggak banyak layernya. Layernya siapa? Habis Bang Dasko. Kalau Bang Dasko bilang ketemu. Gitu aja. Kan nggak banyak layernya gitu yang untuk ini. Kalau yang lain-lain itu kan nggak layer sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya dalam konteks ini kebutuhannya tentu jauh lebih besar dari Gerindra daripada PDIP. Gerindra butuh misalnya tambahan sokongan politik. Walaupun misalnya 0,
bukan 0, walaupun misalnya 1 apa 2, 1 1,8. koma. Ya, tapi buat dia 1,8 kalau misalnya itu 100% bisa dikonvert jadi suara buat dia. Kan ini dari orang yang kalah pemilu ini. Kalah pilpres ini. Jadi semangatnya buat mengumpulkan suara tentu beda. Yang kedua, dia tahu bahwa ini partai ini benar-benar partainya ya identik lah partai Pak Jokowi. Dia butuh dukungan Pak Jokowi. Pak Prabowo itu sangat butuh dukungan Pak Jokowi hari ini. Jadi ketika datang ke PSI itu juga menunjukkan bahwa partai yang di endorse oleh Pak Jokowi, partai yang mungkin sangat menjadi kesayangan Pak Jokowi juga diakomodir oleh Pak Prabowo. Jadi kebutuhannya beda lah. Gitu. Jadi kalau PSI bisa ketemu dengan hampir semua ketua partai lain kecuali ketua umum PDIP. Jadi ya. Jadi apa namanya? Kalau ke Ntar dulu, ketemu Pak SBY bisa nggak ya? Mas Kaisang. Belum tentu tuh. Bisa ketemu Mas Ahaye aja kan ketumnya Mas Ahaye. Iya kan ketum Iya. ke ketum. Iya Bang. gitu. Ya. Tapi gitu, Bang. Kalau Pak SBY ya Bang JG ketemu, Bang JV. Ya mungkin gitulah. Iya. Ketua Dewan Pembina sama ketua Dewan Pembina. Iya, kan? Tapi kalau ke Prabowo harus lewat Bang Dasko aja bisa langsung. Ya. Bisa kalau misalnya orang lewat Ya, jalur Bang sakti Dasko Bang bisa. Dasko, ya. Kalau misalnya lewat Teddy juga bisa, lewat Ajuda juga bisa. Iya. Ya. Nggak banyak barriernya. Iya. Bahasanya pagar-pagar dan layer-layernya nggak banyak Pak Prabowo. Ya di bawah Dasko tuh ada Vasco namanya, Bang. Staff Ya, susah. lebih bisa. Paskor Semi. Iya, Paskor semi paten tuh. Bang. Berarti lewat Vasco dulu Iya. ke Bang Dasko Heeh. ke Pak Prabowo. Langsung. Nah, langsung. Cuma 2 step. Cuma Aman. 2 step aman. Iya. Vasco ini gimana, Bang? Paten Vasco. Nah, ya harus jadi. Sebagai orang awak yang bertarung di kampung sendiri harus jadi. Iya, dan nama aja kan Udah dekat sama Dasko, Bang. Beda iya, huruf namanya ya? aja Dasko Iya, dan beda huruf Vasco. ya? Iya. V dan D. Iya, sekarang itu kan Bang Dasko udah jadi mitos politik baru kan. Iya. Setelah itu Vasco. Wah, betul. Ini Aranca bos, Mas kok, gitu kan, ada keselip dikit aja, urusan tuh kan. Aranca apa nih bos? Komandan, Don, ya Pak, Mas kok, gitu, Mas kok, kan. Itu nama dan Skonya udah sama. namanya udah dijodohkan itu, Iya. Bang. Dua orang. Sudah mirip namanya. Iya. Gitu. Abang kita Sudah nih benar ya, itu. top. Iya. Mm-mm. Nah, udah pesanan lu, Bang. Udah gua. Setelah ini akan jadi caleg Caleg pilihan Hasan Nasbi. mikrofon. Mikrofon. Nah. Boleh. Bang. Kemarin Bisa. itu ada caleg PDIP dari Belitung Timur datang. Oh. DPRD Kabupaten Belitung Timur. Mantap. Datang sendiri, biaya sendiri datang buat tampil. Terus saya tanya, emang kalau tampil di mikrofon ada orang Belitung Timur Nonton. yang nonton? Tenang aja bang. Baru tayang berapa, nggak sampai 1 jam dia kirim screenshot wakil bupati Belitung Timur. Bang, wakil bupati aja nonton ini bang katanya. Emang targetnya itu. Iya. kan? Targetnya itu Di-notice. kayak Iya. Di-notice. Sebar ini bang, ya kan? Dari WhatsApp grup ke WhatsApp grup kan. Di-notice Wabub ini, kalau Wabub udah dapat ini kan. Mantap ini. Iya kan, dapil aman. Jadi ya gitulah Bisa kita menjangkau Jakarta. support yang muda-muda kita support Iya. kayak gitu. Jadi Vasco ini mantap ya, Bang ya. kalau masih muda kita Iya, support lah. Vasco. Kalau yang sudah punya infrastruktur, punya modal, punya jaringan, nah nggak usah kita ini lagi. Ngapain kita menggarami lautan kan? Bang Vasco nih jaringan udah Apa? paten belum? Kalau udah paten nggak usah ngapain lagi. Iya. Gimana udah paten belum kawan nih? Bang Vasco, yakin gua dari Sumatera Barat rata Bang Vasco. Oh. Ya, artinya nggak butuh Bang Hasan dong. Hah? Ya kan. Penguatan Penguatan. ya. Penguatan abang-abangnya Dia udah- kadang-kadang hati ini kan bisa Dia lebih udah tenang pesan sama aja. gua. Ah. Lu boleh ngomongin gua, tapi jangan lu ledek-ledek katanya. salah orang Iya. dia. Aduh. Tapi kalau mau ke ke main kantor boleh. Diterima, Bang? Terima lah. Yang mikrofon apa caleg pilihan Boleh mikrofon bisa. lah, boleh lah, sangat boleh lah, sangat boleh. Nah, Sangat tuh Bang Vasco. Walaupun kan nggak menjanjikan banyak kan, kita subscriber sedikit, penonton sedikit. Oh, gitu tapi aja. di kalangan elit-elit politik ini kan kalau kita ngobrol gini ya kan, Ri. Bos, ini ntar abang kita ini kalau mikrofon bilang apa dia ikut. Ya, udah gitu Bang, ada Bang istilah Bang. Udah konsultan gratis. Nah kita itu kan ngasih edukasi, tapi berpihak. Tapi abang ini menjawab mitos-mitos yang agak ini ya, tabu dan dihindari banyak untuk terutama
ke Pak Prabowo gini ya. Ya. Tapi kan gini loh, Pak Prabowo kan dengan segala macam perjalanan hidup, dia kan memang harus siap menghadapi Ya. banyak hal yang kontroversial, tabu, harus dihadapi. Dan orang yang kemudian mau membantu dia juga harus siap menghadapi itu. Iya. Juga harus siap menghadapi itu. Apakah kita mau menjawabnya dengan elegan, menjawabnya dengan marah-marah, itu soal pilihan. Iya. Tapi menurut saya semua hal sekontroversi apapun bisa dijawab dengan elegan. Gitu. Meskipun ada juga yang memang mungkin di situ belum baik, ada juga mungkin di hati topik-topik tertentu yang kayak gitu nggak bang, misalnya auto Kalau semua menurut saya, kalau udah jadi kayak abang nih semua udah paten semua nih gitu. loh sebagai orang yang membantu, kita harus kasih tahu yang paten-paten. Harus kasih tahu yang paten-paten. Tapi di sisi lain kita juga harus ngakui nggak sempurna dong. Pasti banyak yang jadi yang nggak sempurnanya pasti ada. Soal bangun embung ini Pak Prabowo sempurna nggak bang? Kan yang bangun embung bukan Pak Prabowo, yang bangun embung Mas Ganjar. Oh. Yang klaim embung Mas Ganjar. Topik keributan hari ini di Twitter kan soal embung. Embung ini bos, El Nino ini keringan. Nah, saya cuman bilang aja, saya udah kasih kesempatan itu. Ini mau diklaim semua embungnya atau mau dibagi-bagi klaim embungnya? Ternyata mau diklaim semua embungnya gitu. Jadi kalau diklaim semua embungnya berarti embung-embung yang kering itu, ratusan embung kering itu harus jadi tanggung jawab dong. Karena embung itu kan kalau dikatakan berguna kan nggak di musim normal. Nggak di musim hujan juga. Karena di musim normal, musim hujan, air ada. Tanpa di musim kemarau loh. Kalau musim kemarau masih kering ya nggak ada embung juga. Sama aja kan gitu. Kering-kering juga kan. Iya. Kayak tempatnya Hansi Lema ini bos. Apa? Sungainya kering bos. Musim kemarau. Lentang di ternak. Ya artinya kan nggak perlu ada embung juga, dia mau kering juga. Jadi embung nggak solusi. Jadi mungkin ada tata kelola air yang lain. Misalnya, ya kalau gitu sepanjang tahun airnya jangan sampai ke laut. Ya kan bisa begitu. Kalau enggak kan kalau musim banyak air airnya ke laut, sebagian ke embung, sebagian besar ke laut. Berarti kan sepanjang ada air nggak boleh ke laut kan? Misalnya kan begitu. Jadi kita itu ya. ya Tunggu dulu, saya ada jawabannya. gitu. Bang, tapi Pak Prabowo ada waktu bang untuk mempersuasi orang, menjelaskan. Ini kan problem yang harus dijelaskan agak dalam kepala dingin, durasi yang cukup lama. Dalam skema pikiran gue dengan kesibukan Pak Prabowo, apakah dia punya waktu bang untuk menjelaskan ke orang-orang yang tertentu kayak abang gitu? Satu-satu. Kalau ke orang yang ketemu sama dia kan rata-rata pertemuan pertama men-challenge dia dengan berbagai pertanyaan kan. Itu yang saya lakukan. Pak Yusuf Wanadi juga melakukan itu. Bapak angkat abang. Iya. Dan dijawab dengan baik kan. Jadi minimal rasa ingin tahu kita, keinginan kita untuk mengklarifikasi beberapa hal itu terpenuhi. Kita bisa setuju, bisa enggak. Bisa terima, bisa enggak. Tapi bahwa dia mau meluangkan waktu untuk menjawab itu sudah luar biasa. Tapi kalau untuk ke masyarakat luas itu kan enggak full lah waktu yang kayak gitu. Makanya itu butuh tim kan. Butuh tim komunikasi, butuh tim juru bicara, butuh tim yang lain-lain. Butuh media berbagai macam. Butuh yang tukang bikin video. Butuh yang menyiapkan narasi. Tapi narasi itu sumbernya dari mana? Dari dia. Dari perjalanan hidup, perkataan, omongan, perilaku. Dari dia sumbernya. Gitu. Kalau dia benar-benar nggak punya waktu, kita nggak punya bahan. Tapi kalau banyak bahan kayak gini kan berarti ada waktu dia untuk menjelaskan itu. Gitu. Tapi waktunya untuk siapa dulu nih? Untuk datang ke publik sekarang mungkin harus berbagi dengan tugas-tugas negara. Tapi mungkin begitu jadi calon nanti, misalnya jadi calon terus tiba-tiba dia misal ya mau fokus full jadi calon. Jadi meninggalkan posisi Menhan, ya full dia bisa keliling dia. Punya waktu dia untuk menjelaskan itu semua ke masyarakat. Kalau hari ini kan yang full punya waktu kan Mas Anies sama Mas Ganjar aja karena mumpung lagi nggak ada jabatan kan, lagi nggak ada pekerjaan juga kan gitu. Kalau kata kawan kita Bang Hensat apa nih? Calon dari rakyat ya. Calon dari rakyat. Calon rakyat. No, calon dari rakyat. Iya, Gitu. karena rakyat biasa. Oh, rakyat biasa sekarang. Sekarang Pak Ganjar juga rakyat biasa juga. Tadinya dia sendiri. Ya, ada waktu sampai September. Sama-sama Gue belum lihat rakyat Bang biasa Hensat ini. merevisi itu ya. Sama-sama rakyat biasa mereka sekarang. Iya. Jadi acara harus di-create sekarang. Kalau dulu acara ditolak-tolakin kan sibuk pejabat. Kalau sekarang acara harus di-create. Ada acara. Undangan banyak lah Bang, mesti Bang. Iya, capres bang. Udah macam-macam Iya. kan. Nah, Gitu. ini
kalau kita bicara soal hal-hal yang juga menjadi pertanyaan publik soal Pak Prabowo itu yang paling rame itu juga ini udah agak lama sih sebenarnya Bang, tapi juga jadi pertanyaan sampai hari ini soal food estate Bang. Nah ini isu yang benar-benar sempat heboh kemarin, bahkan presiden langsung yang mengklarifikasi. Nah pertanyaannya gini Bang, kenapa Pak Prabowo dianggap cuma menebeng dan juga selalu butuh mulut presiden untuk menjawab persoalan-persoalannya Pak Prabowo, termasuk misalnya soal penyekekan kemarin juga mulut presiden juga. Jadi orang-orang bilang, wah ini mulut presiden yang dipakai nih buat menjawab gitu. Tapi pertanyaan bahwa mulut presiden yang dipakai itu keliru loh. Jangan-jangan presiden merasa memang gue klarifikasi dia ini nggak benar nih gitu. Karena pemberitaan nggak benar terhadap anak buah dia yang klarifikasi, dia ngerasa harus tanggung jawab. Misalnya gini, food estate. Food estate itu nggak masuk dalam kepres tugas awal Kemenhan kan? Enggak. Ya kan? Ya. Tapi kemudian sebagian tugas itu diberikan kepada dia. Tentu dengan keputusan presiden juga tuh. Dilimpahkan kepada dia. Tapi yang terlibat di sana banyak lah. Persiapan lahannya oleh Kemenhan mungkin. Tapi yang lain-lainnya, soal izin, soal teknologi dan segala macam harus ada instansi lain kan? Pasti ada Kementerian KLHK. Pasti ada Kementerian Pertanian. Ya. Pasti ada support dana dari Kementerian Keuangan. Ini kan harus jalan, semua jalan bersamaan. Ketika misalnya sudah ada lahan pun ditanam, perlu ada riset kan? Untuk menjadikan food estate itu kan nggak cuma sekedar tanam-tanam. Cocok nggak tanahnya, segala macam harus. Tapi kalau mau ditanam kan lahan harus dibersihkan dulu. Kalau mau dijadikan eksperimen kan lahan harus dibersihkan dulu. Makanya dia yang dibersihkan itu kan 10% dulu sebagai inkubator tuh. Ya. Nggak semua lahan food estate itu sudah ditebangi. 10% buat jadi apa? Inkubator lah, tempat percobaan. Dan itu kan bukan Kemenhan lah yang tanam-tanam di sana. Ya. Kan dia untuk mobilisasi untuk land clearing aja. Itu bukan sebenarnya land clearing dananya juga dari Kementerian PUPR kan. Jadi kalau buat saya food estate ini perjalanan riset panjang yang disiapkan berbagai macam kementerian, salah satunya adalah Kementerian Pertahanan. Jadi buat saya ini kerja bareng-bareng. Jadi karena ini lintas kementerian, nggak semuanya di dalam kuasanya Pak Prabowo, ya presiden yang ngambil alih. Karena nggak bisa Menko ngambil alih karena ini lintas ke Menko nih. Ada Kementerian Pertahanan, PUPR, Kementerian KLHK, Kementerian Keuangan, lintas Menko ini. Jadi presiden yang ngambil alih jawabannya. Makanya presiden bilang butuh riset. Ya kan? Butuh percobaan beberapa kali sampai ini 5 kali gitu. berhasil. Ya, 1-2 kali itu pasti gagal kata presiden. Iya kayak gitu-gitu kan. Ya nggak mungkin lah orang kayak itu kan tanahnya juga harus cocoknya tanam pangan apa nih di sini. Harus diriset yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya kenapa presiden ambil alih? Karena memang itu nggak bisa diambil alih Kementerian Pertanian. Karena lintas kementerian tuh. Dan lintas ke Menko. Presiden yang ngambil alih. Yang kayak gitu-gitu. Soal pencegahan juga. Kalau kayak gitu. pencegahan kan siapa yang mau klarifikasi? Harusnya Mensesnek yang klarifikasi itu menurut saya. Karena itu situasi kabinet kan. Atau Tapi mungkin seskap. atau seskap. Tapi presiden kemudian ambil alih wajar aja. Yang kayak gitu-gitu. Karena Pak Prabowo bicara juga orang nggak percaya kan membela diri sendiri. Ini bela diri sendiri ini gitu misalnya. Tapi kenapa Wamentannya nggak speak up juga Bang ya tentang hal ini kan? Yang dia kan yang Wamentan. yang dituduh kan. Iya mungkin Menjadi Wamentan mungkin korban. karena PKB ya. Jadi dia biarin aja ini mitos ini beredar kan. Isu ini beredar, dia kan baru keluar dari koalisinya Pak Prabowo kan gitu. Bisa aja itu gini semacam ini politik Kan dia tidak bukan orang benar. PKB katanya Bang. NU. Iya. Tapi waktu ditanya Fendi Ghazali kan dia bilang enggak. Cuman dia secara aktif membantah itu kan juga enggak. Buat dia dibantah sama presiden sudah enggak lebih kuat bantahan dia dibandingkan bantahan presiden kan. Udah Iya, presiden yang betul. bantah kan gitu. Kemarin pun udah foto-foto bersama ya kalau kita lihat Iya. Instagram LBC. Yang lucunya ya. adalah orang yang tidak percaya ketika dibantah sama presiden gitu loh. Oh ada Bang? Ya, banyak. Hah? Kalau kan presiden harus ngomong kayak gitu katanya. Presiden kan harus menyelamatkan marwah kabinetnya. Presiden kan belum tentu presiden tahu semua yang terjadi kan presiden nggak hadir. Nah, Ada itu yang udah. bilang kan, karena presiden bilang setahu saya. Iya, berarti kamu harus pikir dong. Berarti kan ada presiden yang nggak tahu katanya. Hmm. Ya itu kan inilah denial dari orang tuh bukti-buktinya sampai sekarang juga nggak kunjung ada kan.
Katanya ntar ada videonya, ntar kalau terbukti mau gimana. Sampai sekarang nggak ada buktinya. Udah melewat 1 bulan nih. Gitu kan, kalau ini embung dari 2 meter udah sampai kering tuh isi embung. Kalau udah 2 bulan. Udah sebulan 2 bulan begini. Dari 2 meter debit air tingginya udah sampai kering gitu. Belum juga keluar bukti-buktinya kan gitu. Oke, thank you Bang Hasan. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.